Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang kembali di YouTube channel UPTD PPKS. Apa kabarnya teman-teman? Dimanapun berada, mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu ya. Ketemu lagi sama aku, Sarah Jasmine. Aduh, seneng banget bisa gabung lagi di podcast dari UPTD PPKS. Karena hari ini juga kita akan bahas hal yang seru, tentunya dengan narasumber yang luar biasa, teman-teman. Nah, tema dari podcast hari ini adalah pelayanan prima menuju lansia sehat dan bahagia. Teman-teman mungkin sering ngelihat ya, entah itu di Instagram atau mungkin di TV, berita-berita mengenai lansia terlantar. Sedih ya kadang-kadang, apalagi kalau misalnya posisinya lansianya itu sudah tidak berdaya, dia tidak bisa bekerja lagi, bahkan mungkin untuk melakukan aktivitas yang sederhana gitu ya, kegiatan dia sehari-hari dia sudah tidak sanggup. Nah, kepikiran gak sih sebenarnya teman-teman, kemana seharusnya para lansia terlantar ini tuh ditangani begitu? Salah satu program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Pelayanan Sosial Geria Lansia itu adalah salah satu yang paling ampuh begitu untuk menangani para lansia. Berkaitan dengan hal tersebut, alhamdulillah kita kedatangan narasumber super spesial, yaitu adalah Bapak Kapus. Gimana Bapak? Dari LU, di mana sih pusatnya? Di Cipara ya Pak ya? Cipara, ya. Betul. Kebetulan ada beberapa satpol begitu ya Pak ya? Ada 3 satpol, tiga yaitu satpol. Garut, Karawang, dan Sukabumi di Cibadak. Cibadak, wow. Banyak ya, berarti dengan yang pusatnya ada 4 kira-kira Ya, gitu. pusat pelayanan sosialnya gitu ya. Oke. Bapak mungkin mewakili dari rasa penasaran teman-teman di rumah, Sarah akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pelayanan yang diberikan dari PPSGL ini. Yang pertama mungkin kita penasaran ya, sebenarnya sasaran dari pusat pelayanan sosial Geria Lansia ini tuh lansia dengan kriteria seperti apa begitu? Apakah ya asalkan dia terlantar gitu misalnya, apakah dia harus gak punya anak sama sekali atau bagaimana begitu Pak? Oke, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Juga para pemirsa yang kebetulan mengikuti podcast secara live ini, alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang tentunya secara khusus mengenai masalah lansia. Jadi sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa yang pertama masalah lansia adalah masalah kita bersama. Jadi bukan hanya masalah pemerintah, tapi seluruh masyarakat juga harus terlibat. Nah, mengenai tadi apa yang disampaikan, lansia ini bila terjadi sesuatu hal, katakanlah terlantar, ini harus bagaimana, itulah. Jadi begini, pemerintah punya kewajiban untuk mengurus tentunya lansia, tetapi tidak semua kriteria lansia bisa kita berikan pelayanan. Jadi dalam hal ini lansia yang kita oleh pemerintah berikan layanan, yang menjadi sasaran adalah tentunya lansia-lansia yang memenuhi standar persyaratan tertentu. Contohnya, kalau dari usia sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa yang disebut dengan lansia di Indonesia saat ini adalah batas minimal 60 tahun. Nah, kemudian tidak terpenuhinya kebutuhan hidup secara umum begitulah, mau sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini pemerintah tentunya tidak semua kita berikan pelayanan tadi saya sampaikan, tentunya lansia-lansia yang secara bisa dikatakan terlantar dan ditelantarkan. Jadi secara umum begitu, jadi yang oleh pemerintah sekarang diberikan pelayanan pertama tadi usia minimal 60 tahun dan tentunya juga berada di wilayah Jawa Barat karena kita di wilayah hukum dan pemerintahan Jawa Barat. Kemudian tadi tidak terpenuhinya hak-hak hidup yang secara umum yang harusnya lansia dapatkan, ya kita berikan gitu. Nah Bapak, seandainya ada lansia yang memang misalnya dia masih berdaya lah, umurnya masih 70 misalnya, sudah masuk usia tapi dia masih berdaya, apakah bisa ditangani gitu? Gini, jadi tadi di awal disampaikan bahwa fokus kita pemerintah mengurus lansia itu yang terlantar dan ditelantarkan dan tidak terpenuhi kebutuhan hidup. Nah sekarang menjadi salah satu kriteria persyaratan bahwa yang kita utamakan adalah justru lansia-lansia yang berdaya.
lansia-lansia yang berdaya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan, dan kita juga tidak bisa menolak pada saatnya ada lansia yang terlantar. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap memberikan pelayanan, kita menerima sepanjang itu kan kriteria dan persyaratannya dipenuhi gitu. Berarti Bapak meskipun lansia tersebut masih memiliki keluarga tapi mungkin tidak diurus misalnya begitu, bisa ditangani di sana? Oh bisa, sangat bisa. Jadi walaupun para lansia masih memiliki keluarga, fakta di lapangan tidak semua keluarga juga masih bisa merawat mereka. Artinya pada saat kondisi tertentu itu kita berikan pelayanan oleh kita. Tentunya juga ada surat keterangan pernyataan dari pihak keluarga juga gitu. Betul. Oke, Bapak. Kemudian ketika misalnya terjaring begitu ya, ada lansia-lansia yang terlantar, kira-kira apa saja persyaratan yang diperlukan oleh para lansia tersebut? Begini, jadi ini kita berbicara tentang sebagian lansia yang ini bisa dikatakan sudah tidak punya yang bertanggung jawab untuk mengurus. Jadi lansia ini sudah hidup sebatang kara gitulah. Itu banyak kasus bahwa kita sering mendapatkan rekomendasi atau rujukan dari masyarakat, dari aparat, dari pemerintah, kasus-kasus tadi lansia seperti tadi. Ya tentunya kita tetap melalui mekanisme dan prosedur juga. Kita lakukan asesmen, kita lakukan tanya jawab, minimal ada data yang melekat dalam si lansia tersebut. Kenapa kita lakukan asesmen? Ya harus, karena kita tidak bisa asal juga menerima lansia. Ada beberapa proses kita lakukan, salah satunya adalah melalui pengecekan kesehatan, terus tanya jawab masalah silsilah keluarga dan lain sebagainya. Nah, dalam kondisi tertentu kita tetap harus menerima gitu. Tadi mendengar kata-kata rujukan dan rekomendasi begitu ya Bapak. Berarti lansia-lansia yang ditangani dari PPSGL ini merupakan diantar begitu ya, berarti dari instansi atau mungkin kalau dari masyarakat apakah bisa Bapak? Jadi konsep pentahelix yaitu melibatkan baik kita pemerintah dengan pemerintah, baik pemerintah dengan lembaga masyarakat, dengan dunia pendidikan, dengan lembaga swadaya masyarakat dan lain seterusnya. Ini sering kejadian bahwa rujukan tadi bisa bersumber dari manapun ya. Baik itu lansia yang tadi ada kasus mereka sudah tidak punya sanak keluarga, hidup terlunta-lunta, baik juga dari keluarga yang masih ada. Nah, jadi rujukan itu bisa dari berbagai sumber, gitu kan. Nah, tentunya apapun yang menjadi permasalahan di lansia ada rujukan, tentu ini tadi proses mekanisme tetap kita lakukan melalui asesmen tadi, gitu. Berarti kembali lagi ya asesmen yang paling penting kita lihat lagi gitu ya, seperti apa lansianya. Jadi minimal kita lakukan asesmen itu tahulah latar belakang walaupun sedikit dari lansia tersebut, minimal dari mana asalnya, daerah mana asalnya walaupun tidak spesifikasi kondisi kesehatannya dan lain sebagainya gitu. Nah, Bapak kan sering ditemui ya, mungkin Bapak juga pernah lihat ya di Instagram. Ada suatu organisasi mungkin begitu yang menggalang dana untuk para lansia terlantar. Sedangkan bagaimana gitu pendapat Bapak? Sedangkan kan memang lansia itu tidak hanya butuh kebutuhan dasar aja, mungkin kayak dikasih bantuan saat itu aja gitu. Mereka kan kedepannya juga apakah terpikirkan gitu oleh orang lain? Gini, jadi secara umum tentang penanganan dan pelayanan lansia, sebetulnya lansia itu kita memberikan pelayanan dan hal lain sebagainya itu kita tidak dalam bentuk bagaimana menjadikan lansia ke depan untuk berdaya guna dalam hal seperti usia-usia muda, tidak. Kita memberikan layanan-layanan dasar yang memberikan sifatnya itu bagaimana menciptakan lansia bisa sehat, bisa menikmati sisa hidup dan bisa ada yang diberikan perawatan, gitu kan. Jadi kita tidak fokus bagaimana menjadikan lansia
menjadi sesuatu yang berdaya guna untuk nilai lebih tidak, Iya, ya kan, karena keterbatasan usia, betul. penyakit dan lain sebagainya. Jadi kita fokus memberikan hak-hak dasar, baik itu sandang, pangan, papan, juga memberikan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang sifatnya kerohanian, keagamaan, aktivitas-aktivitas sehari-hari tambahannya gitu. Jadi bagaimana mereka mempersiapkan hari tuanya begitu ya? Betul Bukan sekali. bagaimana caranya mereka mencari misalnya uang gitu ya Bapak ya? Enggak ya? Berarti Enggak, tidak. lebih Jadi, ke kebutuhan dasar. kebutuhan dasar. Jadi pada proses lansia seperti tadi itu sudah tidak lagi kita mengarahkan mereka untuk berdaya guna untuk menghasilkan, tidak. Jadi kita fokus untuk memberikan layanan yang sifatnya membuat mereka bahagia di sisa usianya gitu. Kembali ke tema tadi ya Bapak. Oke. Pelayanan prima menjadi lansia yang sehat dan bahagia. Oke. Itu berarti tujuan utama dari PPS GL ini ya betul? Ya, itu tujuan pemerintah ya, yang Oke. kita aktualisasikan di Dinas Sosial. Dalam hal ini kita sebagai leading sektor di UPTD Geria Lansia. Jadi bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik, dalam hal ini prima ini yang terbaik lah bahasa kami mengartikannya, berikan yang terbaik, yang maksimal supaya si lansia itu bisa merasakan hidup dalam kesehatannya, hidup dalam kebahagiaannya, dan bisa menikmati sisa tuanya gitu. Jadi sekali lagi ini bukan hanya tujuan kami yang menjadi leading sector, tapi pemerintah tujuannya memang ke arah sana gitu kan. Betul, berarti pemerintah juga memikirkan begitu ya Bapak, karena memang lansia itu pada dasarnya memang sudah tidak berdaya, tidak mampu lagi begitu, dan di sini bagaimana cara mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan berbahagia gitu ya. Jadi begini yang saya sampaikan tadi, jadi dalam pengertian tidak berdaya, sebetulnya dalam pengertian umumnya begini. Jadi tidak berdaya itu kita tidak siapkan mereka untuk menghasilkan sesuatu. Betul. Jadi kita berdayakan dalam pengertian di sana itu mereka beraktivitas normal, melakukan kegiatan normalnya, bukan tidak berdaya dalam pengertian sempit gitu kan. Mereka tetap beraktivitas, mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut mereka itu bisa dinikmati gitu. Oh gitu, oke. Baik Bapak, kemudian tadi Sarah sempat dengar ya Bapak ada bimbingan kerohanian juga. Nah, kemudian pelayanan apa saja selain daripada bimbingan kerohanian? Mungkin ada bimbingan fisik tadi gitu ya? Nah, jadi tadi kita melakukan memberikan pelayanan, maksud saya kepada lansia itu secara menyeluruh, bukan hanya sandang pangan papan, tetapi ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa menumbuh kembangkan nilai-nilai untuk lansia itu sendiri. Jadi tadi ada kerohanian itu jelas, karena mereka juga para lansia itu sangat membutuhkan bimbingan kerohanian. Itu justru yang menjadi titik fokus kita, bagaimana caranya lansia itu bisa mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentunya dengan bimbingan kerohanian. Ya kita di sana itu kebetulan memang mayoritas agama Islam, juga ada yang Nasrani memang kebetulan. Ya kita sama memberikan pelayanan yang maksimal buat mereka di masalah keagamaan tersebut. Jadi kita secara rutin nih memberikan, ya kalau sholat 5 waktu jelas, memberikan kerohanian yang sifatnya keagamaan, ceramah, membaca Al-Quran dan sebagainya. Ya, tentunya juga untuk agama yang lain kayak Nasrani, kita sekarang malahan di UPTD Geria Lansia ini sekarang disatukan supaya mereka mendapat bimbingan yang sama. Berbeda mungkin dari UPTD pusat pelayanan sosial yang lainnya ya. Kalau keterampilan itu tidak diberikan begitu. Diberikan juga. Nah, saya tadi belum tuntas memang. Keterampilannya juga ada. Jadi keterampilan yang sifatnya itu untuk kebugaran tubuh, gitu kan. Untuk keterampilan meningkatkan daya nalar, daya ingat, keterampilan untuk meningkatkan secara fisik, itu banyak bentuknya. Nah, itu lakukan secara kontinu, artinya ada jadwal-jadwal khusus setiap hari. Intinya gini, dalam 1 minggu itu selalu ada kegiatan gitu, yang bergantian gitu. Tadi ada bimbingan keterampilannya, tapi mungkin berkaitannya lebih kepada kesehatan begitu ya, kerohanian. Boleh dijelaskan nggak Bapak misalnya gitu seperti apa kegiatan tersebut tuh? Gini, contohnya kita memberikan untuk meningkatkan daya ingat, untuk meningkatkan
kebugaran tubuh itu ada teknisnya sendiri ya. Kita bekerja sama dengan para institusi tentunya ya. Kemudian kita memberikan keterampilan untuk melatih melatih skill mereka, karena lain juga masih ada nilai skillnya, ada yang merajut, ada yang menjahit, ada yang membuat keterampilan tertentu. Jadi kita arahkan ya. Jadi banyak hal lah intinya yang disesuaikan dengan kemampuan itu sendiri dan lansia itu sendiri. Banyak lah, termasuk kesenian juga kita di sana. Kita ada seni degungnya, ada narinya, kemudian ada calung, ada bernyanyi dan lain sebagainya. Intinya kita memberikan apa yang kira-kira si lansia itu bisa tersalurkan hobinya, bakatnya, keterampilannya dan seterusnya. Betul. Pasti mereka happy banget tuh ya. Berusaha. Jadi kita berusaha ke sana arahnya, tetapi itu adalah sesuatu yang belum bisa kita jamin sebenarnya. Karena apa? Kita di sana itu secara umum UPTD Lansia memberikan pelayanan 350 orang. Oh, saat ini Pak? 350 orang. Dan di kita di Cipara itu ada sekitar 150 orang. Saya sampaikan begini. Jadi dari lansia yang memberikan kita pelayanan itu ada 3 kriteria lansia. Jadi ada kriteria lansia yang mandiri, artinya lansia yang secara fisik, kesehatan itu masih segar, masih bugar. Kemudian ada kriteria lansia yang kedua yaitu semi mandiri. Semi mandiri itu mereka masih bisa beraktivitas tetapi ada keterbatasan, baik keterbatasan secara emosional, fisik, kesehatan. Nah yang terakhir yang ketiga lansia yang dikatakan bed rest gitulah. Jadi lansia yang secara fisik, kesehatan, kemampuan motorik dan lain sebagainya sudah sangat berkurang. Nah di kita itu jumlahnya dari 350 kurang lebih ada kurang lebih 100 lansia yang kita berikan pelayanan. Nah perlakuan dari ketiganya itu berbeda. Itu berbeda. Bagaimana kita memperlakukan lansia yang mandiri tadi berbeda dengan yang semi mandiri. Tentunya berbeda juga yang dengan lansia yang tadi bed rest, yang banyak keterbatasannya gitu, beda. Nah yang bed rest ini di kita itu ditempatkan satu tempat khusus, diberikan pelayanan khusus, dan ini cenderung 24 jam kita pantau gitu. Berarti ada yang maksudnya seperti pembimbingnya atau mungkin penjaganya gitu ya untuk lansia terutama yang bed rest gitu. Oh ada. Jadi dari setiap tadi karakter lansia itu kita ada sih petugas khusus yang tentunya oleh tenaga fungsional dalam Tipeksos ya. Dan ada tenaga khusus lainnya yaitu Pramugara, Pramukusma, juga perawat di sana ada dan lain sebagainya. Intinya ada baik yang mandiri, semi mandiri, apalagi yang bed rest. Cuman kalau yang bed rest saya sampaikan perlakuannya lebih khusus, artinya 24 jam kita pantau terus gitu. Karena keterbatasan dengan keadaan lansia itu sendiri yang memang perlu penanganan secara khusus itu. Oke, Bapak berarti ada maksimalnya nggak sih dalam satu panti itu, misalnya hanya 150 tadi misalnya katakanlah gitu? Begini ya, SPM, jadi kita bekerja di pemerintahan kan ada target, ada target kinerja, ada target belanja, ada target SPM dan sebagainya. Saat ini pemerintah Jawa Barat baru bisa mengelola, memberikan pelayanan dan perlindungan kepada lansia 350. Pengertiannya bahwa sarana prasarana yang ada tersedia saat ini melalui UPTD kami itu di angka 350, tetapi memang dalam kondisi tertentu kita terkadang overload ya, artinya bisa melebihi 350 secara global gitu kan. Ada kasus-kasus tertentu yang kita harus terima, dan makanya di kami itu selalu ada persediaan, baik itu tempat tidur, ruangan, permakanan dan sebagainya. Tentunya 350 ada batas kemampuan kita memberikan pelayanan dari segi sarana prasarana dan penunjang lainnya, tetapi selalu kita lakukan apabila ada kasus tertentu kita bisa menerima dan bisa lebih dari 350. Wah, gitu. Luar biasa ya, berarti kita lihat juga ya Bapak, apakah dilihat dari urgensinya, apakah ini lansianya harus
ditangani, jadi walaupun lebih dari 350 siap begitu ya Bapak? Ya, jadi gini, saya tambahkan sedikit mengenai lansia ini. Data BPS 2021 bahwa penduduk Jawa Barat itu di angka 48, sekian, hampir mendekati memang 50 juta. Dan dari 50 juta itu 10% adalah lansia. Oke. Dan dari 10% lansia tadi, data menunjukkan lansia yang terlantar itu diangkat hampir 700.000. Banyak ya Pak ya? Lansia yang terlantar. Nah, inilah tugas kita pemerintah dan lembaga-lembaga swasta di masyarakat. Memang faktanya kita masih perlu untuk pengembangan. Gitu. Bapak bicara tadi kan ya, Oke. kita tidak menuntut lansia untuk menjadi terampil, menghasilkan begitu. Kemudian apa sih yang menjadi output, jadi tujuan utamanya dari PPSGL ini? Gini. Betul. Jadi sebetulnya mah bisa dikatakan kita tidak ada target secara yang bisa berlebihan lah buat lansia. Jadi target kita bagaimana bisa menciptakan si lansia ini sehat, lahir batin, dan bahagia. Jadi sebetulnya mah bisa dikatakan target yang secara umum itu menjadi harapan manusia pada umumnya memang. Tetapi memang tidak mudah juga mencapai target ini kepada bapak, ibu, atau lansia yang kondisinya yang kita rawat, kita berikan pelayanan. Kenapa? Karena kriteria kita di awal tadi saya sampaikan bahwa pemerintah memberikan pelayanan kepada lansia itu lansia-lansia yang terlantar dan ditelantarkan. Artinya lansia yang memang ada keterbatasan khusus, lansia yang tidak pada umumnya dalam kondisi prima lah ya. Kalau di luar sana kan kita bisa melihat para sepuh-sepuh atau orang tua kita yang kondisinya sangat prima gitu. Makanya di kita itu agak, ya boleh dikatakan lah, kita ada tantangan tersendiri bagaimana menciptakan lansia ini bahagia, sehat lahir batin. Itu kita punya tantangan tersendiri karena keterbatasan dari lansia itu sendiri. Tetapi ya alhamdulillah dengan pola-pola yang dikembangkan oleh Dinas Sosial khususnya di UPTD PSGL ini, kita ya sudah bisa memberikan yang maksimal lah. Alhamdulillah. Gitu. Bapak sambil diminum kopinya, Siap, aduh sampai lupa ya saking serunya ini ngobrol. Terus. Bapak, iya. Kemudian bagaimana Bapak memastikan bahwa oke nih ini sudah sesuai dengan harapan begitu lansianya? Sebenarnya ini tidak bisa dijawab secara pasti ya sesuai harapan gitu. Karena outputnya tadi kan bagaimana si lansia bahagia, husnul khotimah. Ini kan tidak bisa ada indikator khusus yang bisa menilai si lansia bahagia atau husnul khotimah atau dan seterusnya yang positif-positif. Setidaknya kita bisa melihat secara kasat mata si lansia ini selama kehidupannya di Gria, kita bisa pantau setiap hari apakah mereka kondisinya lebih baik dari sebelumnya atau bagaimana gitu kan. Jadi untuk ukuran outputnya si lansia untuk menuju satu kondisi yang bahagia lahir batin sampai husnul khotimah, sebetulnya tidak ada indikator yang bisa menuju ke arah sana. Tetapi kita bisa menilai secara kasat mata di lingkungan kita di UPT PSGL baik yang di Ciparai maupun di Satpal itu dari keseharian mereka, kehidupan mereka, pola makan mereka, pola aktivitas mereka. Jadi kalau menunjukkan satu grafik yang bagus ya, memang sulit juga untuk menilai. Contoh di Ciparai 150 tidak semuanya itu bisa tercapai karena tadi jadi ada kekhususan lansia yang kita tangani karena latar belakang tadi. Tetapi ya kami bisa meyakinkan bahwa apa yang kita lakukan di Gria Lansia insya Allah sudah maksimal kita berikan. Banyak sih sebetulnya contohnya kalau kita melihat bahwa lansia itu sudah ada di level perubahan yang bagus, positif dari awal sebelumnya ketika masuk sampai sekarang. Boleh diceritakan nggak Bapak? Contoh gini. Iya. Ada salah satu kasus saya sampaikan, Pak Anu lah ya, laki-laki, beliau dulu latar belakangnya itu
saya ngobrol langsung, interview dengan beliau itu, dia hidup di hutan belantara 3 tahun. Wow. Nah, ketemunya sama pemburu babi gitulah kurang lebih. Akhirnya dibujuk oleh aparat dan maulah gitulah kurang lebih. Pada saat beliau masuk ke sini, kondisinya bisa dibayangkan 3 tahun hidup di hutan. Betul. Tidak terjamin apapun juga. Kondisi fisik dan seterusnya itu kan di bawah standar kalau menurut saya. Apa yang terjadi saat ini? Beliau sehat, padahal usianya mendekati 100 tahun. Oh. Usianya mendekati 100 tahun ketika kita setelah beberapa tahun kita lakukan wawancara, beliau itu sangat sehat secara umumnya lansia. Pola tidurnya, makannya, olahraganya, ibadahnya itu menunjukkan yang luar biasa. Sampai beliau mengatakan, saya dalam kondisi prima dan fit. Dan dia tidak akan pernah keluar dari dia sampai meninggal. Nah, itu salah satu indikator apa yang kita sudah berikan itu maksimal. Tetapi dan memang tidak ada ukuran pastinya nah, sih itu sebetulnya. Betul. Hanya kita bisa interview, bisa menanyakan hasil-hasilnya bagaimana, gitu kan. Jadi pengakuan begitu. Tetapi ada juga kasus si lansia kita tanya memang ada perubahan, tetapi secara psikologis dia masih terkungkung oleh kehidupan masa lalu. Jadi susah untuk meningkat ke urusan hidup bahagia itu susah, gitu kan. Tetapi pada intinya mereka sudah ada perubahan. Tetapi yang menentukan itu bagaimana latar belakang si lansia itu salah satunya, gitu kan. Apakah dia bisa maksimal hak ini nanti ke depan atau dia tetap terkungkung masa lalu, dan itu kita sudah tangani. Masya Allah, mengharukan sekali ya kisahnya. Bapak, berarti akhir dari proses pelayanan yang diberikan PPSGL ini adalah meninggal begitu Pak? Ataukah? Oke, ini pertanyaan bagus sebetulnya. Jadi ada proses akhir yang namanya terminasi. Betul. Ya. Proses akhir daripada apa yang kita lakukan di PPSGL itu satu ya, kita bisa mereunifikasi dengan keluarga. Karena tidak semua lansia juga itu tidak punya keluarga, masih ada juga ya. Nah, dengan berbagai proses ya, pada akhirnya kita bisa mempertemukan kembali, bisa hidup bareng kembali dengan keluarganya. Itu satu ya, itu proses akhir terminasi. Yang kedua, kita bisa mendekatkan ya, contoh gini ya, kemarin saya sudah berhasil terminasi satu keluarga, suami istri, kebetulan kita ada suami istri yang kebetulan orang Jawa Tengah sana. Setelah kita gali, kita interview dan lain sebagainya, mereka pada akhirnya pengen dekat dengan tanah leluhur gitulah. Ya, kita lakukan terminasi, itu proses akhir kita. Artinya memindahkan dari kita ke tempat yang lebih dekat dengan tanah leluhurnya. Nah, yang ketiga ini, terminasi adalah proses pada saat si lansia meninggal. Nah, pada saat meninggal ini kita lakukan ada dua. Pertama, kita hubungi pihak keluarga apabila si keluarga masih ada. Dan kalau mampu untuk melakukan proses pemulasaran kita berikan, kalau tidak kita lakukan pemulasaran dari awal sampai akhir. Jadi ada proses 3 terminasi atau 3 tahap output yang kita berikan atau tahap akhir kepada lansia. Tadi ya, reunifikasi, mengembalikan keluarga. Kedua, mendekatkan ke tempat tinggal sebelumnya. Dan yang ketiga itu pada saat meninggal. Itu output kita. Luar biasa banget ya, benar-benar. Selain diberikan kebutuhan dasarnya, ketika memang meninggal diurus gitu dari awal sampai akhirnya. Luar biasa sekali. Bapak, adakah harapan begitu dari Bapak untuk penanganan lansia khususnya kepada masyarakat di Jawa Barat begitu? Gini, kalau harapan saya bisa menyampaikan begini. Sekali lagi bahwa setelah tahu bahwa di Jawa Barat pada khususnya ada 10%, artinya kan kurang lebih 5 juta lansia. Kemudian data yang kita terima ada 700 ribuan lansia terlantar. Nah, harapan saya secara pribadi, tetapi minimal harapan saya seluruh lapisan masyarakat, stakeholder, apapun juga, ayo sama-sama menangani masalah lansia ini, minimal tadi peduli.
Aduh, aku kayaknya episode ini adalah episode yang paling mengharukan gitu ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Ade sudah mau hadir menjadi narasumber di podcast kami. Terima kasih juga atas perjuangannya begitu untuk para lansia, atas nama warga masyarakat Jawa Barat kami. Aku wakilkan gitu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk Bapak nanti tabungan di akhirat. Amin. Baik teman-teman, demikian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap sayangi lansia kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.